Saya versus Bill Gates. Ada salah satu impian saya yang terwujud dan tak akan pernah saya lupakan, yaitu merasakan makan malam bersama Bill Gates, orang terkaya di dunia. Itu terjadi sewaktu dia berkunjung ke Indonesia Mei 2008. Memang bukan pertemuan eksklusif makan malam berdua. Kebetulan saya diundang dalam panitia menyelenggarakan seminar dan pertemuan besar Bill Gates dan Presiden SBY dalam sebuah forum di Jakarta. Makan malam tersebut di Hotel Mulia bersama 400 undangan spesial lainnya. Sampai saat ini, kalau mengingat kesempatan itu, saya masih merasa sangat terhormat dan tak hentinya bersyukur. Makan dan berbicara dengannya adalah impian saya sejak lama. Saya tulis di catatan harian saya dulu, saya letakkan di dasar pikiran, makan malam dan berdiskusi dengan Bill Gates, lalu bertanya resepnya menjadi orang terkaya di dunia. Jadi, malam itu saya membuktikan kebenaran dan kekuatan mimpi. Malam itu, walaupun ia duduk jauh, aura kebesarannya menguasai ruangan malam. Dan bagi saya, kebersamaan malam itu sudah menggenapi impian saya. Tentu saja, panitia tidak hanya menyanyiakan kesempatan malam itu. Mereka memanfaatkan kehadiran Bill Gates dengan sebuah acara tanya jawab setelah makan malam. Namun, karena padatnya acara, maka hanya dibatasi 5 pertanyaan. Kami semua yang berniat bertanya pun menuliskan pertanyaan kami di selembar kertas. Jantung saya berdebar-debar keras. Saya sangat ingin mendapat kesempatan berkomunikasi. Saya tulis di secari kertas pertanyaan saya dan nama saya. Dan saya lihat semua orang melakukan hal yang sama. Aduh, hanya 5 pertanyaan. Apa pertanyaan saya bagian dari yang akan dijawab? Atau terlewatkan? Saya bertanya dalam hati dengan gelisah. Mari dikumpulkan, kata pembawa acara kemudian. Panitia pun dan kru mulai mengumpulkan pertanyaan dan kami undangan yang hadir. Saya meyakini dalam hati dari puluhan pertanyaan tersebut, pasti pertanyaan saya akan dibaca dan dijawab. Saya hanya punya waktu 2 detik untuk membuat orang terkesan dengan tulisan. Saya bisa melakukannya, batin saya. Optimis. Masa iya? Pernah belajar komunikasi tapi nggak bisa memanfaatkan keilmuan tersebut dalam hypnotic writing. Saya telah membuat kata perkenalan yang memikat sebisanya dalam 5 detik. Pada secari kertas untuk menarik perhatian Bill Gates. Saya tulis sebuah kalimat, lalu di bawahnya saya tuliskan pertanyaan, "Why are you rich?" Saya tutup kertas tersebut, lalu saya berikan kepada panitia yang lewat untuk mengumpulkan. Saya lihat semua kertas tersebut diserahkan kepada Bill Gates. Santai sekali Bill Gates malam itu. Dengan kemeja batik, wajah dan penampilannya bersahaja. Siapa yang sangka kekayaannya sama dengan APBN Nasional Indonesia untuk menghidupi pemerintah selama 1 tahun dengan 250 juta penduduk? Perlahan-lahan satu persatu lembar pertanyaan tersebut dibuka dan dilihat sekilas. Saya terus memperhatikannya, semua dibacanya kurang dari 1 detik, mungkin. Satu kertas dikesampingkan, kertas berikutnya diseleksi lagi, semua kegiatannya saya perhatikan dan saya tiru dalam gerak kecil. Dalam pikiran saya gambarkan dia terhenti pada pertanyaan saya dan menjawab. Mendadak, konsentrasi saya pecah dengan sebuah suara. Suara Bill Gates, menggema di seluruh ruangan, menyapa kami semua dan mengucapkan terima kasih atas momen ini. Sebuah ketulusan mendalam terasa dari nadanya. Wah, kagum saya dengan intonasi tersebut. Dalam, dewasa, tulus, sebuah intonasi yang tidak bisa dibuat-buat. Itu sudah menjadi sebuah karakternya. Pertanyaan pertama dijawabnya, tentang kemungkinan berbisnis di Indonesia. Ini pertanyaan dari seorang petinggi BUMN. Terlihat senyum bangga karena pertanyaannya dijawab Mr. Gates. Ya, saya akan berinvestasi di Indonesia, jawab Bill Gates dengan tugas dan inspiratif. Pertanyaan kedua tentang apa rencana Microsoft ke depan. Pertanyaan ini berasal dari kolumnis teknologi koran terkemuka ibu kota dan nasional. Ia adalah seorang pria sederhana dengan jenggot di sekeliling wajahnya. Semua orang mengenalnya. Sangat terkenal figur kolumnis ini. Jeda sangat lama kemudian Bill Gates melanjutkan pembicaraannya, sehingga ruangan menjadi hening, bahkan ibaratkan tegukan air di lehernya seseorang yang minum pun akan terdengar jelas. Akhir semua cerita tadi, momen itu saya anggap sangat spesial bagi sebuah orang mungkin tidak berarti banyak, karena buktinya setelah pertanyaan tersebut, cerita berlanjut lain lagi. Mungkin orang-orang sudah lupa dengan pertanyaan saya, namun bagi saya waktu seakan berhenti, berjalan pelan. Karena itulah saya tidak lagi memperhatikan pertanyaan keempat, kelima, maupun diskusi yang berlangsung setelahnya. Fokus saya sudah ada pada idolanya, yaitu adalah Bill Gates.
Hari itu saya merasa tersanjung dan berpikir Bill Gates saja punya dream book, punya impian, punya compelling reason. Jadi saya harus set target terus. Gak salah di dompet saya ada foto Bill Gates yang sering saya tambah dengan foto seorang Andrew Carnegie. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.